itu malaikat pencabut nyawa itu ngomong sama itu Tuan Raja. Tuan Raja, bukalah topi Tuan Raja. Makin dibuka itu topinya daripada Tuan Raja. Itu rambut Tuan Raja itu udah beda warnanya. Wah. Itulah tanda-tanda yang saya berikan kepada Tuan Raja. Cuma Tuan Raja aja nggak ngeh. Benar. Rambutnya anu kali udah pada putih kali ya. Iya, main di bawah pun jambu mulu. Pun jambu. Maka Tuan Raja membuka mahkotanya. Ya. Rambutnya sudah berubah. Yang tadinya hitam semuanya udah nambah putih. Ini uban juga bukan barang uban. Terus Uban genit. hebat kan? Iya. Bang coba iya. Tunggu pancoran. Namanya singkat-singkatan kayak hidup lu. Bu yang besok meninggal dong gua. Iya. Ini singkat Ya. amat gua. Ini buat abang-abang kita yang depan ya, mudah-mudahan aja dengerin deh. Ini Bang, ada Bang Rahmat apa Bang apa namanya? Bang Rahmat dah. Bang Rahmat. Iya. Haji Rahmat. Ah, itu dia kan pernah dulu ada di TV. Oh, TV acara apaan? Oh, dia kemarin pernah ada di TV. Begitu gua ngeliat, wah di TV nih Bang Rahmat nih. Oh. TV-nya cuma 2 in. Ternyata ngintip hadiah dari Mekah. Begitu kita pincet, Red, ada Bang Rahmat. Kita pincet lagi, Red, ada Bang Rahmat. Kayak kamera bocah ya. Orang kata. Iya, ya. Jadi angkatan berapa aja ini, Bang? Ini ada angkatan 89, angkatan pertama. Mana dia? 89 boleh? Tunjuk tangan 89. Oh, koki kita. Angkatan 90 juga ada. 90, ada 90. Po Ade, ada Buset. Bang Pendi. Wade, Ah, Wante, Bang Wante. sudah tuh. Itu. Loh, giliran wadon aja lu malah langsung nyelongok, Bi. Buset, manisnya bisa beda, Bang. Oh, manisnya beda, Bi. Manisnya kayak temen habis minjem duit. Buya. Masih awal doang. Begini dong. Kita 90, 91. 91-nya dulu gua 91, Bi. Oh, lu dulu sekolah di 90. Iya, 91 gua juga angkatannya. Kena, ya terus? Ya karena gua bandel, Heeh. jadi ke 92. Ah, lu mah bandel iya bego iya. Iya. Tegas amat lu ngatain gua. Makanya Bang, lu jadi orang jangan serakah apa sih? Ya kok serakah? Lah ini udah jelek bego juga. Semua ke gua. Aduh, udah. Iya ya, mudah-mudahan terhibur dah. Bang Nanti Dikon angkatan 92, Bang Ed. Oh ini rata-rata ya, banyaknya sih angkatan 92 semua, Bi ini. iya, kalau kori Iya. kita angkatan berapa kori? Ada juga angkatan 99. Kori Ah, angkatan berapa? Kori kita angkatan 92. Bang Buset. Dikon, iya. Sekarang kalau kori bayarannya per ayat. Kok per ayat, Bi? Iya, bismillahirrahmanirrahim gope. Waduh. Nih, gua kasih ayat, lu terusin ya. Ya. Nih. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terusin. Sadaqallahul-azim. Iya. Pinter juga lu ngaji di mana, Bi? Gua mah Bang, waktu masih lahiran gua di ngajiin emang kayak lu baru lahir di fitnah. Iya, sekarang gua pengen tebak-tebakan nama lu. Ah iya, apa, Bi? Hewan-hewan apa yang kakinya 10? Hewan apa yang kakinya 10? Ya. Itu mah bocah kemarin ini gak tahu. Apaan? Kuda dimandiin sama Pak Haji. Salah. Loh kok salah? Salah, nyerah Kak. Ya udah gue nyerah. Hewan-hewan apa yang kakinya 10? Anjing, babi lu. Anjing berapa? 4. Babi? 4. Lu? Iya 10. Lu nggak tahu babinya ke gua sih lu. Demen banget gue merana romannya. Iya lu hewan. Ada juga. Gua binatangnya kayak 10 mah kuda dimandiin sama Pak Haji. Kuda berapa? 4. 4. Diman 2. Diin 2. Pak Haji 2. 10. Itu bener mah.
Susah kalau ngelawak sama orang Belanda, Bang. Lah kok Belanda? Iya. Bapak belagu mah jadi janda. Iya. Ntar nih teman-teman band kita juga bakal ngibur ya. Iya. Nama band lu gue ganti sekarang. Lah kan apaan, Bu? Tadi YPC yang penting cair. Dari jam 3. Iya, cair apaan? Bukan YPC tadi kata Bang Abil, bukan YPC. Apaan? Apaan, Tong? Kolega. Oh, kolega. Kolega. Gini-gini juga ada nama dia. Oh, ini terakhir main dia kemarin di Indosiar. Oh, manggung. Di acara mikrofon pelunas utang. Utang puasa lagi. Aduh, nah. Iya. Ini acara saya beli kaya, ngapa kita mau ngecaprak ini, Bi? Ya, mau gini, Bang. Harus kita nunggu. Tapi biarin, gue juga bisa bawain, Bi. Oh, bisa. Kalau saya beli kaya milenial nih, gue bisa bawain. Oh, bisa. Wah, ya jangan ditanya. Ya, Dari coba dah. prolog apapun, gue bisa dah. Ya, coba. Gue coba ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lu ngucapin assalamualaikum gimana, Bi? Hah? Lu ngucapin assalamualaikum gimana? Ya. Apa namanya? Nih, lu angkat tangan lu. Angkat. Tuh, angkat. Assalamualaikum. Ke depan. Oh, gini. Tarik. Tarik. Nah, coba ulang. Coba, lu angkat tangan lu. Assalam ke depan. Waalaikumsalam. Ya itu. Udah kayak anak lu depan rumah orang. Pada ngemis. Gue juga bisa bawain saya beli kayat mah. Iya. Gampang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian. Iya. Muslimin muslimat yang udah kawin maupun yang belum sunat. Itu para tokoh agama, tokoh lintas alumni, para tokoh bangunan, juga tokoh kaca dan sebagainya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lalu ketawa, Bi? Ada kursi. Kayak anggota DPR aja nyariin kursi. Iya. Ya, Ben, ya. Kalah juga ya. Iya. Nah, gitu. Ya, Bang, ini maaf saya duduk ya. Nih maklum soalnya saya ngelawak bareng hari-hari monyet. Aduh, kena mulu gua. Udah Bang, mulai lah, mulain lah. Bang. Saya beli kayaknya. Iya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati ketua daripada panitia acara silaturahmi Bang Amoy. Bang Amoy. Abang-abang perempuan cangcinya babe yang hadir di sini, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan untuk malam ini. Dan saya pertama-tama mau ngucapin terima kasih banyak kepada panitia yang udah kasih kesempatan kita dari Sanggar Bangji, di mana kita lagi ngelestariin budaya Betawi, yaitu Sohibul Hikayat. Cuma Sohibul Hikayat yang kita bawain sekarang ini bertiga dibawain, biasanya sendiri. Dinamakan milenial karena Sohibul Hikayat itu kelihatannya udah nggak populis di saat milenial. Mudah-mudahan ke depan akan hadir para jahit-jahit, pembawa-pembawa Sohibul Hikayat yang muda-muda, yang bisa ngebawain budaya kita untuk tetap lestari. Amin. Baiklah, Abang Po, saya akan bawakan Sohibul Hikayat yang malam ini berjudul Raja Kembar. Wah, Raja Kembar. Raja Kembar kayaknya kembar banget ini, Bi. Iya, kayak lu, Bang Olil, lu kan kembar. Gua kembar sama siapa, Bi? Iya, pemaling motor. Baiklah, Abang Po, saya bawain hikayat ini, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat saya ngebawain, dan buat Abang Po sekalian bisa jadi hiburan dan bisa ngambil hikmah daripada
hikayat yang saya bawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada yang kuasa karena kita malam ini udah bisa kumpul. Udah dientengin langkah kita bisa sama-sama kumpul di sini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita ini kita bisa silaturahmi yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kita mendapatkan syafaat dan di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan cucuran salawat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hikayat ini saya bawain. Sahadan diceritakan dalam Sahihul Hikayat, ada sebuah kerajaan besar yang kawasannya itu dari Bekulon sampai Beletan. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Jauh. Jadi kalau kata orang Betawi, barat itu apa, Pak? Ya, kulon. Kalau timur itu Etan. Beletan. Beletan ya. Makanya ini raja luar biasa besarnya, tapi ini raja lagi bingung. Karena dia udah tua, dia bingung karena dia punya anak kembar. Yang mana yang bakalan dijadikan penggantinya? Pakai dia mulai berpikir dan dia manggil penasehat kerajaan. Wah, nasihat raja dipanggil. Iya. Kira-kira ini dia udah kepekelan pengen minta digantiin sama anaknya nih ini raja. Ya orang raja udah tua sih. Iya. Iya. Biasanya yang udah tua itu, Bi, sekarang kebetulan hari apa namanya, Bi? Oh, hari lansia. Hari ini hari lansia. Iya. Ciri lansia biasanya udah divaksin, Bi. Iya, pokoknya ciri-ciri orang udah lansia udah kena vaksin 2 kali. Alhamdulillah. Selamat Iya. hari lansia ya, Baya. Goyang gua juga lansia. Persia bukan sembarang Persia. Nah, Waduh, sholat tarawih 23 rakaat. iya, cakep. Ini lansia bukan sembarang lansia. Terus? Buktinya banyak cewek yang pada terpikat. Oh, saking gantengnya. Model mau nyamitin gua. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, itu raja memanggil daripada penasehat kerajaan. Duduk dia berdua berbicara tentang rencana itu raja bagaimana dia menggantikan. Hai, advisor kingdom. Bahasanya. Jadi dia tanya sama tuh penasehat. You know what the topic today? Bahasanya Betawi puncer. Apa yang ngerti gua? Ya. Kata itu penasehat raja, tuan raja, saya nggak tahu nih apa yang mau dibahas. Nah. Kata itu tuan raja, I already, I think we must plan who is replace me. Waduh. But you know, I have some dream. Yang mana yang bakalan gantiin itu tuan raja. Waduh. Maka itu daripada penasehat tuan raja bilang, tuan raja, sebetulnya kalau masalah yang itu saya udah pikirin bagaimana siapa yang bakalan gantiin tuan raja. Generasinya. Itu anak tuan raja bernama Rahul sama Rahal. Oh, Rahul sama Rahal. Lu, gua udah yakin banget ya kalau lu bilang. Gue siapa, Bang? Gua? Ya. Gua Rahul. Oh, Rahal. Lu Rahul berarti? Gue Rahul. Iya. Kalau Kalau gua lu- manggil lu, Kalau gue manggil lu Aldo. Al-Fatihah. Yang kedua Albi. Oh iya dah Mas Al dah. Alingan jamban. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, itu penasehat raja langsung bilang, Tuan Raja, karena daerah Tuan Raja panjang, belah dua aja, itu si Rahal sebelah kanan, si Rahul sebelah kiri. Kasih jarak 1,5 jam ke kanan, 1,5 jam ke kiri. Wah. Jadi jarak tempuhnya 1,5 jam dari kerajaan pusat, 1,5 jam dari kerajaan pusat. Dibagi dua. Adil ya. Adil. Jadi wilayahnya diambil tengah-tengah. Cakep. Tuan Raja manggut-manggut, benar Jakarta. Nah. Make
dibagilah itu kerajaan, setahun selesai dibangun istana Bang Abi. Oh, istana. Dibangun istana megah, 2 kerajaan besar, dan di situ raja masih hidup langsung dibagi karena biar kagak ribut. Kagak genggong. Kayak warisan tuh Pak tuh. Iya. Iya. Bokeng sono bokeng sini ntar. Gua banyakan kalau gua tuaan. Ah, lu kayak warisan lu banyak aja ngomongin warisan. Gak banyak pi gua. Ah, lu utang lu di mana-mana udah kayak negara. Ya itu kan salah satu warisan utang gua. Makanya sadar diceritakan dalam hikayat 10 tahun langsung masih ada babenya, dan kerajaan itu dibimbing sama orang tuanya. Jadi yang timur bagus, yang barat bagus. Nah, Itu rakyatnya makmur sesuai dengan ajaran daripada orang tuanya. Cakep. Ilmunya diturunin semuanya. Begitu Bang Abi. Sadam diceritakan dalam hikayat 10 tahun setelah terjadi, bapaknya ini Tuan Raja ini meninggal. Wah, Jadi udah kagak ragu lagi karena wilayahnya udah dibagiin dan tata cara mengelola kerajaannya itu udah diajarin Bang Abi. dikasih tahu dah ya. Jadi lu Al, Ya Ul. lu kalau mimpin biar beneran dikit dah. Lu juga Ul jangan kalah sama gua. Gua Iya. punya negara udah hebat gua. Iya, lu makanya kalau Rakyat gua makmur semua. makmur. Iya, tinggal di rumah sama sumur. Buset. Maka sadar diceritakan dalam hikayat, begitu 10 tahun setelah negara itu dipecah, babenya meninggal. Jadi udah ada dua kerajaan yang dipimpin oleh Rahal dan Rahul. Cakep. Tapi Sahdan diceritakan dalam hikayat, si Rahal si Rahul ini ada kelakuan yang dia lakuin yang enggak pernah dilakuin sama babenya. Wah, apaan ya Beda. kira-kira? Kira-kira Bang Amoy tahu nggak nih? Kalau kira-kira itu anak dibagiin harta benda banyak, apa yang dilakuin sama anaknya nih? Nih anak muda tahu nih kali ini. Misalnya dikasih warisan nih anak muda nih dari baba nih. Ah, boro-boro orang mukanya muka beban semua. Wah ya salah lu. Biar begini gua kan banyak. Oh, banyak warisan. Banyak utang. Coba tanya lagi tuh, bocah Iya. muda. Kira-kira nih anak muda nih, anak milenial dikasih warisan sama baba banyak nih. Mau diapain tuh warisan kira-kira? Hah? Beli kontrakan tuh. Beli kontrakan. Cakep juga itu. Cakep, berarti Betawi nih dia ya. Betawi Iya. nih ya. Kagak kerja juga nanggapin duit mulu tiap bulan. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, ini Tuan Raja 2 ini dia biasa seminggu bisa sampai 2 kali pesta pora di kerajaan itu. Saking makmurnya ini. Saking Bini. makmurnya. Luar biasa nih. Bini. Beberapa tahun kemudian itu kerajaan bukan malah makmur, tapi karena dia hidupnya poya-poya, dia lupain kehidupan bagaimana rakyatnya. Wah. Udah mulai ngejerit kehidupan daripada rakyatnya karena ngelihat ini pemimpin tiap seminggu sekali dia pesta pora. Wah. Luar biasa. Dia bikin rapat ini, rapat itu. Wah bukan Bi, ini mah tiap malam minggu pasti ada dangdutan. Dangdut. Gua rajanya, gua Raul bisa nyanyi Bi. Coba nyanyi. Nih gua kalau nyanyi, kalau ada makanan di meja, di sini kagak ada. Ya. Itu Ya panitia juga mikir hujan. bisa juga Ntar dia kali. mah. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, sesekali ini Rahal dan Rahul ketemu, cekakak cekikik berbicara tentang bagaimana hebatnya itu pesta. Iya. Dan si Rahal nanya sama Rahul, Sul, gimana pesta lu kemarin? Wah, pesta gua mah pokoknya meriah dah. Wah. Itu videoan yang paling mahal yang ada di TV, gua datengin buat menghibur rakyat gua. Pokoknya gua yang raja jago-jago sawer, gua suruh turun panggung. Gua begitu pada mau nyawar, gua lemparin aja Kak sekarung tuh. Oh, duit. Tiger gajian. Habis pada kuyup. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, ketemulah obrolan yang agak slow dan dia nanya, Ul,
selama lo ngadain pesta pernah nggak ada kejadian unik? Kata si Rahul, pernah sih dulu waktu gua lagi pesta tiba-tiba ada pengemis tua yang wajahnya serem ngelewatin itu daripada pesta. Bang Abi, kita contoh ini, ada pengemis tua lewat kalau kita lagi pesta bagaimana nih Bang Abi? Oh, pokoknya nih lagi ini kita Bang lagi Abi. pesta nih. Ya. Lu, Ya. gitu ya. Nah, lu kerajaan lu Bi. Iya. Ya. Kerajaan lu nih. Gua pengemisnya nih Bi datang nih. Ya. Assalamualaikum. Halo Smi. Ya. Assalamualaikum. Sedikit. Iya. Sedikit Bi. Hina amat gua assalamualaikum 2 kali kagak Oh disautin. iya, duduk Tom. Aduh, dah. Waalaikumsalam. Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat itu pengemis tua yang serem itu para pendatang yang pada datang pesta itu nggak ngeroin, itu pengemis tua. Cuekin ya. Karena itu saking seremnya akhirnya raja negor juga. Hei Pak Tua, siapa Anda? Saya pengemis dan saya sekarang berada di persinggahan. Itu Tuan Raja marah-marah, ini kerajaan, bukan sembarang kerajaan, bukan rumah persinggahan, pergi dari sini. Oh, diusir. Diusir begitu aja Bang Abi. Diusir gitu aja tuh pengemis. Tega amat tuh raja. Berarti lu masih bersyukur, Lil, masih ada yang ngasih kemarin. Oh, ngasih duit. Iya kan lu pengemis juga. Gua pengemis cinta. Si Rahul cerita begitu. Sementara si Rahul cerita, bro, kalau waktu gua lagi pesta datang orang penuh cahaya, wajahnya ganteng, ngaku malaikat pencabut nyawa. Waduh, Ganteng, malaikat pencabut nyawa. orang penuh cahaya. Cocok emang itu. Terus kata si Rahul, terus lu apain? Gua ada traktir, lu boleh makan semua makan di sini, tapi ada perjanjian katanya. Waduh, MOU. Kalau lu memang pencabut nyawa, nanti kalau kira-kira gua udah deket-deket dicabut nyawa gua, lu kasih tahu bocorannya. Oh. Ditukar dulu katanya. Iya. Jadi itu dia punya perjanjian. Kata malaikat pencabut nyawanya, oke, kalau gitu. Jadi selesailah pertemuan itu, pergilah masing-masing ke istananya masing-masing. Balik dan nih ke istana si Rahal sama Rahul. Membawa cerita, jadi ceritanya si Rahul dia didatengin daripada pengemis tua, dan si Rahal didatengin seseorang yang ngaku Malaikat pencabut nyawa. Sadan diceritakan dalam hikayat, peristiwa itu terjadi lagi di saat waktu yang sama, dia ngadain pesta lagi. Waduh. Dan datanglah pengemis tua itu lagi ngedeketin para pengunjung. Semua pada minggir, pada ketakutan, karena itu pengemis tua datang. Iya. Serem. Bapak, kenapa Bapak datang lagi untuk mengganggu pesta kami? Tuan Raja, saya ini singgah di sini. Jawabannya sama yang waktu itu. Wah, itu mah enak kalau udah pernah ketemu mah jadi kagak kaget lagi. Iya, jawabannya juga itu aja. Iya, begitu ke wah abisaan lagi nih. Iya. Encer ini mah kasih air goceng udah kabur. Iya, lu juga, Lil, kalau lu ditangkap polisi, kalau ditanya ya itu aja udah jawabannya. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, ini Tuan Raja ngomong sama itu pengemis tua. Apalagi yang Anda mau? Enggak, saya cuma singgah di sini, kata dia. Emang ini persinggahan? Emang siapa yang punya kerajaan ini, kata orang tua itu? Saya yang punya kerajaan ini. Anda yang punya kerajaan ini? Iya, saya rajanya, kata si Rahal. Terus yang punya kerajaan ini siapa, Rahal? Saya. Sebelumnya siapa? Bapak saya. Sebelumnya siapa lagi? Bapak dan bapak saya. Terus sekarang dia ada di mana? Ya udah meninggal, kata si Rahal. Itu pengemis tua bilang, ya iya, makanya kerajaan ini adalah persinggahan. Tujuan kita yang hidup sebenarnya adalah setelah
tidak hidup dari sini, yaitu kematian. Kematian, benar-benar. Maka si Rahal berpikir, dan pada saat itu dia tersentuh sama ucapan itu pengemis tua yang begitu dia sekali pukul ngomong bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kehidupan ini, maka di stop langsung itu pesta Bang Abi. Wah, ngeri dah ya. Oh iyalah, kudu harus paham. Iya. Wah, dikit lagi nih. Begitu. Iya, lu juga kudu hati-hati Bang Olil. Tobat buru-buru Bilo. Ya? Jangan pesta mulu, tobat. Ya kan gue pesta bareng sama elu. Lu mah tobatnya sambel sih kalaunya. Abang Po, cengcinya babe Sadan diceritakan dalam hikayat itu si Rahal pakai kudanya langsung menuju kepada istana si Rahul karena dia ngerasa bahwa pesan ini harus sampai kepada saudara kembarnya. Iya, untuk benar. memberhentikan daripada pesta dan poya-poya untuk ingat kembali kepada kehidupan yang selanjutnya. Cakep. Oh, Rahul. Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, 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 gitu. Itu suara kuda, Bi. Suara gigi lu lagi dimainin. Perigi bukan sembarang perigi. Heeh. Waduh, dah. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, kita tinggalkan cerita bagaimana itu si Rahul menuju kerajaan si Rahal menggunakan kuda, dan kita lihat bagaimana si Rahul sedang berpesta pora. Ah. Ternyata tamu yang dibilang malaikat pencabut nyawa itu datang lagi pada saat itu Bang Abi. Datang lagi ke tempatnya si Rahul. Datang lagi ke tempat kerajaan si Rahul. Heeh. Dengan senang hati itu dia nerima, bro, selamat datang kata dia. Ya. Jadi gimana sih kita kalau lagi pesta ketemu orang yang kita luar kenal, biasa, luar biasa, bercahaya, bersinar. ditraktir makan lagi pada saat itu, Wah, dan enak dia ya. nanya ini si Rahul, Kagak diusir ini mah. Agak. bro, gimana bocorannya kira-kira gua kapan ini katanya. Iya. Pak Raja kata dia. Ini hari jatah raja ini. Oh, Wah. Dadak amat. bagi anak-anak pesta. Lah, tukang sawar belum berhenti musik masih berkumandang. Itu Tuan Raja ngotot alang kepalang dengan tamunya itu. Katanya ente mau ngasih tahu kalau ane udah setahun lagi mau diambil sama ente kasih tahu, maka ane siap-siap untuk bertobat, kata itu Tuan Raja. Oh. Waduh, enak amat ya kalau begitu mah. Iya, lu juga mau ya Bang? Ya, gua. Maka itu malaikat pencabut nyawa itu ngomong sama itu Tuan Raja, Tuan Raja, bukalah topi Tuan Raja. Maka dibuka itu topinya daripada Tuan Raja. Itu rambut Tuan Raja itu udah beda warnanya. Wah. Itulah tanda-tanda yang saya berikan kepada Tuan Raja. Cuma Tuan Raja aja nggak ngeh. Benar. Rambutnya anu kali udah pada putih kali ya. Iya, main di bawah pun jambu mulu. Pun jambu. Maka Tuan Raja membuka mahkotanya. Buyang. Rambutnya sudah berubah. Yang tadinya hitam semuanya udah nambah putih. Ini uban juga bukan sembarang uban. Terus Uban genit. hebat kan? Iya. Tuan Raja, ada juga bukan cuma ngirim tanda-tanda rambut. Heeh. Tapi Tuan Raja tengok itu gigi Tuan Raja udah berapa yang copot. Oh, gigi. Iya. Kalau gigi gua langsung tekep mulut aja. Iya, lu mah sombong sih ya. Apa sombong? Itu gigi lu telak pinggang. Sadan diceritakan dalam hikayat, dibuka lagi Tuan Raja. Lihat kulit Tuan Raja udah nggak lagi seger tapi udah mengkerut. Iya. Itu saya udah kasih tanda-tanda bahwa Tuan Raja akan diambil. Wow. Wah. Alamak. Mendengar kata-kata itu Tuan Raja pingsan, nggak sadarkan diri, dan pesta tiba-tiba berhenti. Cep aja udah. Rajanya pingsan. Dangdut pulang dah tuh, dangdut. Yang Iya. panggung, iya Arisati pulang udah. Iya. Rajanya pingsan, ntar yang bayar gua siapa kata dia. Dia dari Saweran. Ya. Iya. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, kita kembali kepada si Rahal yang menempuh jalan 3 jam sampai di pada kerajaan si Rahul untuk memberitahukan
kondisi yang dia dapat daripada tamunya si pengemis tua itu. Iya. Iya. Ternyata Abang Po encang-encingnya Babe, begitu sedihnya si Rahal menemui Raja Rahul sudah tidak lagi sempat bertobat dan dia sudah tidak bernyawa lagi. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu pulang dari sini tobat dah Bang Olil. Iya, mudah-mudahan. Ya lu minta maaf sama bini lu. Lah kok mau bini gua? Lah kan bini lu kalau kagak nurut sama lu kan lu tendang. Gua KDRT amat gua, Bi. Waduh. Nah. Maka sadar diceritakan dalam hikayat setelah kematian itu si Rahul, maka kerajaan ini dibenahin lagi Bang Abi. Iya. Abang Po encang-encingnya Babe, kerajaan ini dibenahin lagi menjadi satu dan dipimpin oleh Raja Rahal yang telah bertobat. Amin. Udah negara lo jadi punya gua, Bi. Iya. Orang gua udah kagak sih, udah tarik dealer. Lu kata kreditan motor. Ya itu lagi dah tuh kerajaan tuh ya. Iya. Itu lagi kerajaan ini dan makmur kembali dan Amin. Raja Lahar berkorban. Istirahat. Begitu hikayat kali ini. Iya. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil. Amin. Biasanya Bang Olil nih, Bang Abi ada kesimpulan daripada hikayat ini Bang Olil nih. Ini Bang Abi nih, Bang Abi Abi nih. dulu dah. Bang Abi nih ceritanya nih. Lu gimana lu, Bi? Kesimpulannya, Bi? Ya kalau kesimpulan dari hikayat tadi ya Iya. abang-abang ya, istilahnya mah ya kita boleh punya kuasa, punya duit. Iya. Ya tapi jangan dihabisin buat poya-poya gitu kan. Karena kan pada hakikatnya itu seorang pemimpin itu Hah? turun ke lokasi. Oh, langsung terjun ke rakyatnya. Iya, bukan turun menurun. Oh iya benar juga lu, Bi. Iya, Tapi sama. kalau hikayat yang gua ambil dari cerita ini, Hah? itu gua pernah baca satu kisah Apa tuh? dari Imam Ghazali, pernah bercerita atau menceritakan satu kisah di mana ketika kita sudah berteman dengan malaikat Israel, Hah? itu kita berteman baik dengan dia, kita akan dikasih tahu kapan dan Oh. bagaimana kita akan diambil dicabut nyawa kita. Kapan tuh? Itu kalau kita sudah berteman dengan malaikat Israel, satu tandanya rambut kita udah memutih, Pemutih. gigi Tuh. kita juga udah copot, banyak yang copot. Itu juga kulit kita udah pada keriput, Pada kemakan kendor. oleh zaman. Tapi ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah. yang menyangkut dengan cerita ini, Apa tuh? ya, yang artinya jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama, mudamu sebelum tuamu. Oh, jaga hari mudamu sebelum dari hari tuamu. Iya. Yang kedua, kayamu sebelum miskinmu. Kayakmu sebelum miskinmu. Iya. Yang ketiga, sempatmu sebelum sempitmu. Oh, benar-benar. Yang keempat, sehatmu sebelum sakitmu. Ah. Yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Makanya selagi kita masih hidup, sempatkan diri untuk sholat taubat. Salat tobat. Walaupun cuma 3 rakaat atau 2 rakaat dicampur dengan witir jadi 3 rakaat, mudah-mudahan doa atau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin ya dan Allah. mengikis dosa-dosa kita yang udah pernah kita lakukan dulu. Iya benar. Kayak Ustadz Gopi ya, Halo. gua kan pernah nyantren gua gini-gini, Oh, nyantren di Gontor. bukan jontor. Ya begitu aja Bang Munir, kayaknya kesimpulan dari saya cuman dapat seperti itu. Iya. Abang Po, cangcingnya Babe, kita sudahin hikayat ini. Sebelum kita sudahin hikayat ini, kita bacain suratul Fatihah nih Amin. Amin. buat panitia dan anggota daripada Terutama nih buat KP Bang Yadi nih, semoga tambah makmur, sukses. Tambah sukses. Iya, Amin. banyak pelanggannya Bang Yadi. tahun depan mudah-mudahan udah ada panggungnya buat kita konser Iya, nih. cakep nih Bang Yadi. Ya,
mohon dukungannya juga buat kawan-kawan nih kalau Iya. lewat sini jangan lupa mampir. Ini juga nih kolega nih, mudah-mudahan Iya. punya album. Amin. Pokoknya kalau lewat sini kudu mampir ya. Iya. Iya. Tapi kata Bang Yadi kolega jobnya banyak nih. Oh banyak jobnya. Banyak yang di cancel. Baiklah, yuk kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Bagi yang Islam kita bacain suratul Fatihah. Amin. Mudah-mudahan usaha kita semuanya Amin. diberikan keberkahan. Dan kita bisa menyimpulkan hikayat yang kita bawain kali ini menjadi kehidupan kita lebih baik lagi ke depan. Amin. Ya Rabbal Berdoa dimulai. Alamin. Amin amin ya robbal alamin. Saya dari Balai Bang Ji, Sanggar Balai Bang Ji bersama Abisaan. Abisaan ini penyiar CBB FM. Ya, Jadi 105,4 105,4 FM dan kita Sohibul Hikayat tiap malam Tiap redup malam Rabu di siaran di CBB FM jam 9 malam sampai jam 11. jam 11 ya. Insya Allah. Dan ini Bang Olil nih. Olil Ebuyan. Olil Ebuyan yang selalu aktif di budaya Betawi. Iya, Amin. tapi tadi dulu kita tanya, ada yang kenal Bang Olil? Nggak ada. Kalau belum yang kenal, kenalin nih jenis corona yang baru. Lu vaksinnya? Aduh. Dah. Demikianlah kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.